لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang istimewa, yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk bersama di majlis yang mulia ini. Insyaallah dengan berkah kita hadir di majlis dengan membaca Yasin wa tahlil, memperingati haul, kemudian dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita, hajat dunia wal akhirah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala penyakit kita diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu senantiasa istiqamah dalam ibadah, taat perintah Allah, dan menjalankan segala sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, urusan kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syimtud Durar, yang mana kebetulan pada malam hari ini kita memperingati haul daripada Al-Habib Al-Qutb Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan haul daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang mana alhamdulillah kita dapat memperingati haul tiada lain adalah mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kitalah yang butuh kepada mereka, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang sangat tinggi, sehingga ketika kita mengenang mereka akan turun rahmat kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam beberapa nasihat beliau menyampaikan, hendaknya kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang tidak terhitung oleh jumlah, nikmat yang tidak satupun manusia dapat menghitungnya, yaitu nikmat daripada Islam wal iman. Jadi alhamdulillah, sampai detik ini alhamdulillah kita masih beragama Islam, kita masih memiliki keimanan kepada Allah, keimanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penting untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Islam wal iman. Maka dengan nikmat yang agung, yang istimewa, sehingga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan berapa banyak di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan, namun nikmat tersebut dipergunakan untuk berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit, dengan begitu nikmat yang Allah berikan begitu banyak, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, banyak orang melanggar syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak merasa malu dengan maksiat yang mereka lakukan. Mereka menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Alhamdulillah, dengan hadirnya majlis ini sedikit demi sedikit kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan penting untuk kita menjaga keislaman kita, penting untuk kita menjaga keimanan kita. Begitu pula dalam acara ini diperingati haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang mana tiada lain murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan beliau yang membawa daripada Syimtud Durar ke Indonesia, menyebarkan di Indonesia pembacaan maulid. Bahkan di dalam manaqibnya beliau yang menghidupkan acara-acara haul khususnya di kota Jawa. Dan banyak sekali di antara murid-murid beliau, di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar Bondowoso, dan banyak lagi di antara murid-murid beliau, yang mana Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti datuk-datuk beliau.
Dan kegemaran beliau setiap hari yaitu mengumpulkan anak-anak yatim. Bahkan di dalam manaqibnya disebutkan anak yatim itu nggak beda seperti anaknya sendiri. Ya, bahkan di saat hari Lebaran pun dibelanjakan begitu banyak keperluan anak yatim yang beliau pelihara, sebagaimana beliau membelanjakan hartanya untuk memberikan pakaian kepada anak-anaknya. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang mana beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibunda beliau adalah Ummu Sulumah. Dinyatakan ibunda beliau adalah salah satu putri daripada Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, yaitu pengarang daripada kitab Safinatun Najah. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dimakamkan di kota Surabaya di pemakaman Ampel, yang kemarin diholkan setelah holnya Solo barengan. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kemudian hol daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdar. Dan mudah-mudahan dengan kita tabarrukan, mengambil berkah, mengadakan hol daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, mudah-mudahan kita semua yang kumpul di majlis ini mendapatkan berkahan dari mereka semua, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ka'sur Rahim, syarah daripada Sulamut Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum ila angal wal qismu tsalis al aqwalun wa hiya kasiratun jiddan la tanhasir. Di dalam kitab Sulamut Taufiq masih berkaitan tentang contoh-contoh amsilatur riddah bil lisan, yaitu masih berkaitan, yaitu hendaknya seorang muslim wajib mempertahankan keislamannya, keimanannya dengan menjaga lisannya agar supaya tidak keluar dari agamanya. Di antara bagian yang ketiga yaitu al-aqwalul, ucapan. Wahya katsiratun jiddan la tanhasir, banyak sekali ucapan-ucapan yang ketika diucapkan oleh seseorang akan mengeluarkan secara langsung agamanya. Makanya dalam hadis Nabi SAW beliau menyampaikan dalam sabdanya, salamatul insan hifzul lisan, yaitu selamatnya manusia yaitu menjaga lisannya. Minha di antaranya ayyakula li muslimin ya kafir. Nah, jadi ucapan-ucapan yang tanpa didasari dengan ilmu sehingga diucapkan oleh seseorang maka berakibat fatal, ya, bisa keluar dari agamanya langsung. Yang tadi awalnya dia seorang muslim atau muslimah, setelah dia mengucapkan beberapa kalimat yang memang kalimat tersebut sangat berbahaya, maka muslimahnya itu hilang, walaupun masih tertulis di dalam identitasnya atau KTP-nya. Ya, seperti disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ayyakula li muslim ya kafir, ketika seorang muslim memanggil saudaranya ya kafir, ta'al ya kafir, bila ta'wil ma'aqasdihi anna dinahu mutalabbisu bihi wa huwal islamu kafar, yaitu tanpa dengan mengkaitkan dengan sesuatu yang lain atau maksudnya langsung manggil saudaranya yang jelas-jelas muslim ya kafir, maka kafar, orang tersebut keluar dari agamanya, langsung kafir. Makanya untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita kelewatan bercanda atau penesan, sehingga kita memanggil seseorang itu dengan ucapan ya kafir. Ketika kita tanpa sadari, hendaknya kita langsung istighfar. Kemudian kita membaca kalimat syahadat, yaitu tajdidul iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Au yahudiyah, au yahudiyun, atau seseorang memanggil saudaranya yang muslim Yahudi, Yahudi, ya kesini atau kadir. Au ya nasrani, ya au ya adimatin, atau wahai nasrani, Nasrani, atau dengan istilah wahai penyembah Tuhan Yesus, atau domba-domba yang tersesat, dipanggil. Hakikatnya orang yang memanggil tersebut dia keluar dari agamanya. Au ya adimatin, atau di sini orang yang tidak memiliki agama.
atau kita menggambar ini nggak punya agama ya, nggak boleh seperti itu. Ya, maka ketika seorang muslim mengucapkan kepada saudaranya yang muslim ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, atau orang yang tidak memiliki agama, muridan annalladzi alaihi al-mukhatabu min ad-dini wa huwa kufrun. Dirinya ngomong itu ya, dihukumkan kafir. In arada anna ma huwa alaihi min ad-din la yusamma dinan, fa in arada annahu la dina lahu fil muamalat masalan fala yakfur walakin yu'azziru tazirul la'iq bihi. Tetapi ketika seseorang mengucapkan kepada saudaranya yang muslim, ketika saudaranya yang muslim terlihat tampak perilaku orang-orang kafir atau orang Yahudi dari pakaiannya atau rambutnya, ente ini potong rambut kayak orang kafir, ente ini potong rambut kayak orang Yahudi. Ya, seperti di dalam kitab ini wayahrumul qaza, memotong sebagian rambut dan menyisakan sebagian, itu potongan-potongan rambut Yahudi. Itu rambut ente kayak orang Yahudi, nggak jadi masalah. Yaitu menisbatkan tingkah laku atau perbuatan atau muamalat, yaitu jual beli atau cara kerja bisnisnya seperti orang-orang Yahudi dan kafir. Kita indar memperingati atau memberikan peringatan kepada saudara kita sehingga jangan sampai dia meniru gaya-gaya orang kafir. Itu ya, tidak dikatakan kita kafir ya, tapi kalau seandainya sudah kelewatan maka nanti diberikan takdir ya. Nggak seharusnya menasihati orang yang meniru orang kafir, yaitu memanggil dia seperti orang kafir walaupun tujuannya innamal a'malu binniyat. Tapi kalau niatnya sudah manggil ya kafir ya nasri, itu secara mutlak dia akan keluar daripada agama. Kemudian wa kasuhriya bi ismi min asma'ihi ta'ala, begitu pula dinyatakan orang yang istighfaru bihi kan yusagiru wa yaqulu wa huwa yata'ata wa huwa yata'ata hamran bismillah istighfafan bismillah ta'ala. Itu begitu pula orang yang mengejek atau yang menghina, merendahkan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya, orang yang menghina atau yang merendahkan daripada nama-nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang membaca bismillah ketika melakukan perbuatan maksiat. Atau sebagai contoh dicontohkan di sini ketika orang meminum khamr. Ya, sudah tahu khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minum dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu orang kafir. Ya, orang itu kafir. Ya, orang merendahkan yaitu dengan nama-nama Allah. Dia tidak pergunakan, makanya hukum bismillah itu nanti terbagi dalam ilmu fikih. Bisa menjadi wajib ala mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim seperti dalam suratul Fatihah. Ya, di dalam suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat suratul Fatihah. Beda lagi dengan mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik bismillahirrahmanirrahim itu laisa minal Fatihah, bukan dari suratul Fatihah tapi dari surat An-Naml. Sebagaimana dalam surat An-Naml yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi wajib ketika seseorang itu mendirikan sholat. Hendaknya ketika membaca suratul Fatihah hendaknya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan hukum yang kedua sunnah. Ya, membaca bismillahirrahmanirrahim setiap setiap aktivitas kita, mau keluar rumah, mau kerja, mau pakai baju, mau makan, mau minum, baca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin libalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akhta. Setiap perkara yang mengandung manfaat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus galilul barakah, lodul barakah, hilang keberkahan. Setiap apapun aktivitas kita, hendaknya kita jangan kita tinggalkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula membaca bismillahirrahmanirrahim bisa juga menjadi makruh ketika aktivitas kita di tempat yang mana tidak dianjurkan membaca bismillah. Ya, atau ya, orang mau rokok itu makruh ya, sambil merokok sambil bismillahirrahmanirrahim ya, maka hukumnya menjadi makruh dan haram seperti yang dinyatakan barusan, yaitu ketika melakukan perbuatan haram diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau tanpa sengaja masih dimaklum.
Tapi kalau seandainya niatnya istighfar, ya istighfar merendahkan daripada kalimat-kalimat yang diagungkan, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kemudian awadihi ay bil jannah wa thawabu lil mu'minin. Ya, orang yang tidak percaya atau merendahkan atau menghina secara tidak langsung janji-janji Allah Subhanahu wa taala seperti surga. Oh, surga itu tidak ada. Surga itu nanti dengan berbagai macam kenikmat yang digambarkan oleh Nabi SAW, dia tidak percaya. Bahkan nanti dia mengistilahkan kehidupan di dunia itu sama seperti kehidupan di dalam surga. Wah, seperti orang-orang yang menggambarkan kira-kira di dalam surga itu ada diskotik nggak? Kira-kira di dalam surga itu ada pelacur nggak? Kira-kira seperti itu. Ya, seakan-akan dia menghilangkan semua kenikmatan-kenikmatan yang di dalam surga dan dia samakan dengan kenikmatan di dunia. Ya, orang yang merendahkan atau menghina atau yang tidak percaya dengan janji-janji Allah, yaitu surga dan pahala untuk orang-orang yang awa'idihi atau ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala aibin nari wal iqab lil kafirin wal usad. Orang yang tidak percaya atau orang yang tidak meyakini dengan adanya api neraka dan azab neraka. Lil kafirin bagi orang-orang kafir, wal usad dan orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ini bahaya juga. Ya, ketika mereka tidak mempercayai adanya hari akhir, adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya siksa api neraka, maka orang itu keluar dari keimanannya. Mimman la yakhfa alaihi nisbatun dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Selagi dia menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ay mahallu kuni sukhriya bi ismi min asma'ihi ta'ala wa'idihi mukaffiratu in sadarat mimman la yakfa 'alaihi nisbatun dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita menjaga keimanan kita. Kita jaga rukun Islam, kita jaga rukun iman sehingga kita tidak keluar daripada agama Islam, sehingga kita tidak keluar dari keimanan yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'an yaqulu law amarani Allahu bikadza lam af'aluhu. Begitu pula bahaya lisan ketika seseorang mengucapkan law amarani Allahu bikadza, andai kata Allah perintahkan aku dengan satu perbuatan, lam af'aluhu, aku tidak akan laksanakan. Kalau Allah perintahkan aku dengan sesuatu perintah, maka aku tidak akan lakukan. Seandainya terucap dari lisan seseorang muslim, maka dia akan kafir. Ai min nahwi shalah au sadaqah sawan kana fi'lan au tarkan ghairi dzalik. Seperti dicontohkan di sini. Salat itu enggak wajib. Ente yang wajib salat, ana enggak wajib salat. Ana enggak salat tetap masuk surga. Ini orang kafir. Bahkan kalau seandainya secara umum dia mengiklankan bahwasanya aku tidak wajib salat, maka di dalam kitab fikih ulama mengharamkan ketika orang ini wafat untuk dikuburkan di pemakaman orang muslim. Kalau seandainya dikuburkan di pemakaman muslim, dikhawatirkan sebagai ulama menyatakan nanti pekuburan orang-orang muslim itu akan terkena azab yang Allah berikan kepada orang yang yakin i'tiqad bahwasanya sholat itu tidak wajib untuknya. Jadi ibaratnya azabnya kebagian untuk yang lain. Sebagai ulama fikih harusnya ditempatkan di tempat yang asing atau dimakamkan di tempat yang umumnya kuburan itu diazab oleh Allah, yaitu di kuburan-kuburan orang-orang non muslim. Itu orang yang menyatakan bahwasanya sholat itu nggak wajib. Begitu juga rukun Islam yang lain, zakat, ana nggak wajib ngeluarin zakat. Hati-hati, karena bagian daripada rukun Islam. Ana nggak wajib puasa, nggak boleh juga. Karena ini berkaitan dengan keimanan, keislaman seseorang. Lau suratil qiblah fi jihati kata masalitu ilaiha, atau seakan-akan diucapkan oleh seseorang, andai kata kiblat itu berpindah arahnya, maka aku tidak akan sholat ke arah kiblat tersebut. Ketika seseorang berhayal mungkin Ka'bah itu seharusnya di Indonesia atau di Bandung. Andai kata Ka'bah atau Masjidil Haram itu dipindahkan di Indonesia, masalah itu ilaiha, aku tidak akan sholat menghadap
ke arah Ka'bah tersebut, maka orang tersebut kafir. Jadi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala janganlah sekali-sekali kita merendahkan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, ketakwaan hati orang yang mengagungkan apa yang menjadi syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan enteng-enteng lisan kita untuk main-main atau dengan bercanda-canda. Ya, yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya untuk kita memuliakannya, bukan menjadikannya guyonan atau candaan. Begitu pula awalau a'tani Allahul jannah ma dakhaltuha mustakhfiyan aw mudhiran lil 'aina fi kulli. Jadi nyatakan di sini, andai kata seseorang mengucapkan, andai kata Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam surga, ma dakhaltuha, aku enggan memasukinya. Mustakhifan au mudhiran lil inad. Ini menganggap rendah dari tawaran Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya masuk ke dalam surga. Wal inad huwa bi an urifa annahu al-haqq batinan wa amtana'a yukirru bihi. Fil qul wal inad lakin fi qouli ta'ala law a'tiyana Allahu al-jannah ma dakhaltuha khilaf. Tetapi sebagian ulama menyatakan khilaf. Wa qala an-Nawawi fi Rawdah, di dalam kitab Ar-Rawdah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, muqtadha madhhabuna wal jari ala qawaid annahu la yukfar la yakfur wa huwa as-shawab. Wa fasala ghairuhu baina anna ayyakulahu mustahfan bi wa'dillahi ta'ala wa mudhiran lil-inad lahu ta'ala fa yakfur aw la fala yakfur wa stawzahu bil ilam wa huwa ma'tamadahu al-mu'allif. Jadi kalau seandainya orang itu menganggap rendah tawaran Allah Subhanahu wa taala akan surga, maka orang tersebut kafir. Tapi kalau seandainya secara hatinya aneh ini enggak pantas, seperti ibtihalnya al-Imam Abu Ruwas dinyatakan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Karena ini min tawadhu, dari tawadhunya seorang wali min auliyaillah, karena dia merasa banyak dosanya. Tapi ketika seseorang menyatakan, aku tidak pantas mendapatkan surga yang paling rendah, tapi aku pantas lebih masuk ke, nah ini bahaya. Seakan-akan dia menolak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mempermainkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'in yaqulu law akhadani Allah bi tarki shalah ma'a ma ana fihi min al-marad dhalamani. Begitu pula kalau seandainya ada orang yang mengucapkan law akhadani Allah bi tarki shalah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku dosa, menganggap aku berbuat dosa, menganggap aku melanggar perintah Allah dengan sebab aku meninggalkan sholat, yang mana kondisiku pada saat itu sedang sakit, dhalamani, maka Allah zalim kepadaku. Kalau seandainya ada orang yang sedang sakit, kemudian dia enggak sholat, kemudian dia menyatakan aku ini enggak sholat karena sakit, tapi kalau seandainya aku sakit, aku enggak sholat, Allah masih memberikan aku azab, memberikan aku dosa, maka Allah zalim. Ini enggak boleh. Jadi kita tidak boleh mengucapkan Allah zalim, karena Allah bukan zalim. Allah tidak berbuat zalim. Yang zalim itu adalah hamba-hamba. Wa dzulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Adapun zalim adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka itu hakikatnya adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika orang sakit, hendaknya ketika dalam keadaan sakit, jadikan sakit itu adalah waktu kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sakit, hendaknya kita selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab fikih, orang yang enggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Enggak bisa sholat duduk, sholat berbaringan. Enggak bisa sholat berbaringan, sholat dengan isyarat. Bahkan sampai waktu koma pun dia dianjurkan untuk sholat, yang mana sholatnya tadi digerakkan dengan apa? Dengan hatinya. Kalau sudah koma enggak bisa sholat lagi, innalillahi wa
wajib disolatkan. Ya, kalau kita baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir daripada usia beliau menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu keluar dari kamar dipimpin oleh beberapa sahabat menuju ke masjid. Nabi dalam keadaan sakit, tetap Nabi menuju ke masjid yang mana beliau gantikan sahabat yang menggantikan imamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi makmum. Kemudian selesai sholat, Nabi pun kembali lagi ke tempat, kembali lagi ke dalam kamar. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sekali-sekali ketika kita sakit merasa kecewa, kecewa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau menggerutu. Sudah makan begitu banyak obat, masih tidak diberikan kesembuhan. Karena kesembuhan hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita yakin, setiap sakit yang kita alami, sakit yang kita rasakan itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kembali ke salafun saleh, mereka di waktu sakit itulah mereka lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya seperti kita, kadang-kadang diambil kesempatan waktu sakit itu banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan. Lupa kita zikir, lupa kita istighfar, lupa kita untuk salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Augala, kemudian dilanjutkan augala li fi'li hadath hadza bi ghairi takdirillah, atau ketika seseorang berucap li fi'li hadatha, dengan satu perbuatan yang baru saja terjadi, hadza bi ghairi takdirillah, ini bukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajaddada wujuduhu. Jadi seseorang merasa berhasil, merasa kaya rayanya bukan karena pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kaya karena usahaku, bukan karena sholatku, bukan karena puasaku, bukan karena zakatku, bukan karena sodakohku. Aku kaya dengan kerja keras. Ini orang dia kafir. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala bukan pemberi, bukan sang pemberi rezeki. Seakan-akan dia mendapatkan rezeki dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya seseorang itu meyakini semua apa yang terjadi di alam semesta ini semua adalah qudratullah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang merasa hancur, bangkrut hidupnya, susah hidupnya, hendaknya dia selalu senantiasa mengaitkan keadaannya itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyalahkan makhluk. Anak bangkrut gara-gara si bulan, rumah tangga anak hancur gara-gara si bulan, kerja anak-anak susah gara-gara si bulan. Tidak boleh. Karena seakan-akan orang ini nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yarda bi qada'i, dalam hadis qudsi, malam yarda bi qada'i falya'bud rabban siwaya. Orang yang tidak rela, orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak menerima dengan ketentuanku, maka sembahlah Tuhan selain aku. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita senantiasa meyakini bahwa apa yang menjadi dalam putaran dalam kehidupan kita semuanya adalah takdir minallah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu semua ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya manusia tidak dapat menciptakan satu atau perbuatan atau hal yang baru. Semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau syahida indil anbiya'a awil malaika aw jami'al muslimina bikata ma qabiltuhum, atau ketika seseorang menyaksikan atau berkata syahidah indi, aku menyaksikan di hadapanku para nabi dan para malaikat dan semua orang-orang muslim, bikata magabil tuhum, andai kata aku melihat nabi, berjumpa dengan nabi, berjumpa dengan malaikat, atau berjumpa dengan umumnya orang muslim dengan begini, magabil tuhum, aku tidak akan menerima kesaksian para nabi, para malaikat dan orang-orang muslim. Aima sadaqa gauluhum, itu masodak juga luhum. Aku tidak percaya dengan ucapan mereka, tidak percaya dengan tidak percaya dengan apa yang dibawakan malaikat atau orang-orang muslim daripada ulama salafun saleh,
nggak percaya apa yang dibawakan oleh mereka, maka orang tersebut kafir. Au qala la fa'alu kadza wa in kana sunnah, atau ketika seseorang berucap aku tidak akan mengerjakan perbuatan ini wa in kana sunnah, walaupun ini adalah sunnah. Hati-hati ya, sunnah kalau kita nggak lakukan ya nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai kita menyatakan ini sunnah, aku tidak mau melakukan sunnah ya, karena berjauhan daripada kebiasaan ya, seperti orang yang mempertahankan adat ya, banyak orang mempertahankan adat sehingga masuknya sunnah mereka tidak hiraukan ya, because dia ihtiza, apalagi dengan ya, maksud menghina daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak akan melakukan suatu perbuatan walaupun dalam tuntunan Islam ini adalah perbuatan sunnah ya, seperti orang ya, meninggalkan satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan sengaja atau tanpa sengaja, selagi tidak ada i'tiqad bahwasanya dia meninggalkan dengan istihza, dengan menghina, maka orang tersebut aman ya, keimanannya masih tersangkut kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati-hati ya, jangan kita mempermainkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena tidak semua apa yang dilakukan Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Istighfafu bihi la bima arada al-mubalagha aw tabi'idu nafsi, afad al-Syarqawi. Au law kana fulanan nabiyan, atau seandainya seseorang berucap kalau seandainya si fulan nabi ma'amantu bihi, aku akan tidak percaya ya, atau orang bercanda kepada temannya, kalau inti nabi, anak enggak percaya inti nabi ya. Au atahu alimun fatwa faqala ayu syai'in hadza syara' muridan istighfar ya, jadi enggak boleh. Atau ya, orang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar ya, ini kayak nabi, oh enggak boleh ya, itu bahaya kalimat-kalimat ya, yang akan membuat tergelincir seseorang dari keislamannya ya, jangan sampai ya, perkara-perkara kenabian itu dipermainkan ya, begitu juga pula ya, ada istihza ya, terhadap perbuatan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, semua nabi ya, jangan seperti orang-orang sebagian kelompok nah, ada yang menghina sampai-sampai Nabi Muhammad itu mata keranjang, punya istri lebih dari 4, padahal Allah perintahkan istrinya 4, Nabi 9. Wah Nabi begini, Nabi jangan. Apalagi kita ya, umat Nabi Muhammad SAW, kalimat-kalimat itu ya, wajar terucap ya, untuk orang-orang yang selain umat Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk kita umat Nabi SAW, jangan mengotak-atik kehidupan Nabi, jangan sampai. Hati-hati, siapapun yang hidup di antara Nabi jangan ikut ya, kita ini ya, orang yang jauh dari Allah, kita ini pendosa ya, jangan sampai mengkritik ya, yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi Nabi ya, semua para ulama sepakat maksum Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya Nabi berdosa pun Nabi diampuni dosa ya. Nabi dosa yang walaupun Nabi ya, berbuat dosa sebelumnya atau sesudahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengutak-ngatik tentang kehidupan Nabi atau orang yang hidup bersama Nabi. Kita ini masih jauh ya. Kalau kita nggak sedang sama si fulan, cukup kita ya, diam ya, atau kita langsung aja ya, fokuskan ya, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati kita ini ya, bolak-balik. Yang tadinya cinta akhirnya tidak cinta, yang tadi ya yakin iman akhirnya tidak percaya ya, orang kalau udah nggak percaya apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi, kafir. Yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis, bahkan yang disebutkan di dalam kitab sirah, orang itu keluar dari keislamannya kalau dia tidak percaya dalam satu hal pun ya, yang berjalan di dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting untuk kita menjaga kenikmatan yang sebagaimana disebutkan, yaitu kenikmatan yang paling agung oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu Islam dan keimanan kita ya. Sudah beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, awalau kana fulanun nabiyan ma'amantu bihi aw atahu alim fatwa faqala ayu syai'in hadza syara' muridan istighfar aw qala la'natullah ala kulli alim
Atau seandainya atau alim fatwa faqala ayyu syai'in hadhihi syara'. Orang yang mengentengkan daripada hukum syariat yang difatwakan oleh orang alim, muridan istighfar, yang mana dia menghendaki untuk apa? Istighfar, merendahkan daripada fatwa atau hukum yang disampaikan oleh orang-orang yang ahli fatwa, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tahkir li syara', orang yang menghina di hukum syariat. Masa syariat Nabi Muhammad seperti ini? Masa dalam agama ini diharamkan, padahal ini sebenarnya nggak harus diharamkan. Oh, ini nggak boleh, ini orang kafir. Apalagi mengenai sekarang yang lagi beredar tentang fatwa daripada MUI yang berkaitan tentang haram. Kalau kita cinta dengan ajaran agama kita ikutin. Artinya fatwa itu nanti berjarak. Mungkin suatu saat fatwa itu bisa tercabut. Yang mana fatwa itu kita ikut, atiullah wa rasul wa uli amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita taat kepada umara kita. MUI bagian dari umara. Pada hakikatnya haramnya bukan ainnya, bukan zatnya. Pepsodent haram, bukan zatnya Pepsodent itu haram. Tapi karena ada embel-embelnya, karena ada dananya, bantuannya ke sana. Pada saat itu maka hukum fatwa itu berlaku untuk kita. Haram kalau kita lakukan masih hukumnya haram, dosa. Tapi seandainya fatwa itu dicabut maka haram itu hilang. Itu ketentuan. Yang penting jelas kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada uli amri atau umara atau ulama-ulama yang sudah memfatwakan oh ini haram. Udah nggak usah protes. Ini orang yang kalau sering-sering protes tentang hukum agama dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ente terima aja walaupun ente nggak melakukan tentang hukum syariat. Udah, oh ini wajib ya sudah. Kapan waktunya ente lakukan? Oh ini haram. Kapan ente ada sempat meninggalkan itu perbuatan haram, tinggalkan. Jangan kita ngotak-atik. Jangan kita mengotak-atik hukum syariat agama. Kalau sudah jelas itu secara dalam Al-Quran wal hadis, kalau kita masih protes hukumnya kafir, na'udzubillah. Kita mengira agama kita masih Islam selama ini gara-gara kita tidak menjaga keyakinan kita dan tidak menjaga daripada lisan kita keluar dari agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan sedikit lagi di sini dijelaskan qala la'natullah ala kulli alim, atau orang yang gampang-gampang melaknat. Karena laknat itu enggak boleh, li'an itu enggak boleh. Laknat itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Bahkan Nabi pun bersabda, aku tidak diutus sebagai sang pelaknat. Nggak boleh laknat, si fulan laknat. Malah sebaliknya Allah akan melaknat kita. Laknat itu hanya untuk iblis, hanya orang-orang yang membangkang antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh orang yang alim, yang berilmu, yang jelas di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Quran jelas orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita yang nggak berilmu kita melaknat orang yang berilmu. Kita siapa? Kita siapa? Orang yang alim itu gurunya banyak, ngajinya dari kecil, hafal Quran, hafal hadis, kitab-kitab banyak. Oh, gampangnya lisan kita caci mereka. Laknat ini nggak boleh. Laknat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kita nggak searah, nggak setuju sama pendapatnya, sudah kita tinggalkan. Tinggal kita cari guru baru. Kalau ketemu guru yang mau ngakuin kita murid, kalau gurunya udah denger nih orang suka laknat guru-guru yang lain, mau gurunya mengakui dia mau murid. Jangan sampai kita menjadi orang yang baru mencari kebaikan lalu kita mencaci orang yang memiliki kebaikan. Kita baru mencari ilmu tapi kita mencaci, melaknat, menghina orang yang memiliki ilmu. Maka ilmu itu akan jauh dari kita. Makanya sama orang alim itu udah bismillah, husnudzon udah. Walaupun kita nggak searah dengan dia, nggak semazhab dengan dia. Apalagi sekarang banyak orang gampangnya mencaci maki di Facebook, di medsos. Orang-orang yang menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak senang sudah, nggak perlu bidakwah ngomong kemana-mana.
Toh kita juga nggak tahu ya mengenai apa yang disampaikan orang alim itu benar kagaknya. Kita juga bukan levelnya. Ya karena orang alim nanti orang alim lagi. Ya biarkan mereka nanti yang menjelaskan atau membenarkan, oh ini orang alimnya keliru, nanti ada fatwanya lagi. Ya bukan kita yang baru-baru belajar sudah memvonis, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini enggak, oh ini bukan mazhab kita ini. Wah, bukan bagian kita. Kita ya carilah yang buat diri kita manfaat. Ya. Orang udah banyak ngasih manfaat, kita ini kapan baru bisa ngasih manfaat? Kemudian murid dan syamil li ahadil anbiya qala ana bari'un minallah au minan nabi au minal qur'an au minasy syariah. Nauzubillah min dzalik ya. Di sini dijelaskan ya berikut meliputi orang-orang alim, yaitu salah satu daripada nabi. Ya jangan sampai au qala ana bari'un, atau seseorang yang berucap saya bebas dari hukum Allah. Nauzubillah. Ya. Mutabarri, orang yang bebas, saya ini enggak dapat kewajiban dari Allah. Jadi nauzubillah. Au minan nabi, atau ya, orang yang bebas dari kenabian. Saya agamanya nggak ikut nabi. Ya. Aturan ya sholat saya nggak seperti sholatnya nabi. Ya, orang yang menyatakan dirinya bebas dari Allah, ya, anda nggak perlu pegang Al-Quran, anda nggak perlu pegang nabi, as-sunnah, al-hadis. Au minal Quran, atau anda nggak perlu baca Quran. Au minal syariah, atau dari hukum syariah. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya. Au minal Islam, atau dari orang agama Islam. Banyak sekarang. Ya kadang-kadang ya, muncul di TV. Orang yang punya ideologi animisme, orang yang punya ideologi PKI, orang yang punya ideologi melepaskan ketuhanan, kenabian, kitab suci nggak pakai semua. Wah, yang digunakan adalah akal. Banyak ditonjolkan di medsos di mana-mana. Jadi ya jangan sampai kita condong kepada mereka. Bisa-bisa kita pun ya akhirnya mutabarri, kita keluar daripada apa yang sudah menjadi warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Au qala li hukmin hakimin bin al-ahkam syariah, atau seseorang yang menyatakan akan satu hukum hukima bihi min ahkam syariah, yang dihukumkan daripada hukum-hukum syariat, laita hadzal hukum, ini bukan hukumnya. Nah, jadi juga ya, kita yang nggak ngerti hukum jangan sampai kita mengutak-ngatik hukum yang sudah para ulama madhab sepakati. Ini hukumnya sah, ini hukumnya tidak sah, ini hukumnya halal, oh ini hukumnya haram. Jangan kita bolak-balikan. Jangan gampang mempermainkan hukum. Kalau kita nggak tahu hukum, tanya sama orang yang ahli hukumnya. Jangan menggampangkan. Begitu juga dalam hukum, semua dalam kehidupan kita, hukum pernikahan, hukum jual beli, ya hukum perwalian, banyak sekali yang berkaitan dengan hukum syariah yang sumbernya dari Al-Quran wal hadis, ijma' ulama, qiyasul fuqaha. Jangan dengan hawa nafsu kita menghukumkan satu hukum yang sudah disepakati oleh banyak ulama lalu kita balikkan. Hati-hati. Itu nanti diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Sampai 3 kali ayat Al-Quran. Faman lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun munafiqun. Nauzubillah, jangan sampai kita yang nggak ngerti hukum belajar hukum, atau kita bertanya tentang hukum. Jangan sampai kita melakukan satu aktivitas yang kita meyakini aktivitas yang kita lakukan, oh ini hukumnya boleh. Ya, setelah berlanjut akhirnya barulah kita tahu ini hukumnya nggak boleh. Ya, maka di situ bahaya. Ya, bisa-bisa keimanan kita copot, keislaman kita copot. Gara-gara kita menganggap enteng satu hukum yang menjadi landasan dalam agama. Aula a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillah, atau ketika seseorang ditanya tentang hukum lalu dia menyatakan, oh saya nggak tahu hukumnya, saya nggak ngerti bab hukum agama. Padahal hukum itu sudah umum, orang tahu, seperti hukum sholat. Ditanya bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat, oh anda nggak tahu hukumnya, ya terserah ente, hukumkan sendiri. Ya, mustahzi'an bi hukmillah, dengan maksud dia menganggap remeh dengan hukum-hukum Allah. Atau orang yang dilarang atau yang dicegah melakukan satu perbuatan, seperti orang yang minum mabuk-mabukan, oh haram, biarin. Untuk anak nggak haram, hukum untuk ente yang haram. Nauzubillah. Ya, itu orang yang istihza dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut ya keluar dari keagamaannya.
Sebagaimana di sini dinyatakan idza qala la ariful hukum ba'da ma hakama alaihi qadhi syar'i mathalan bi hukmin syar'in wa qasada wa istighfar bi syar'i wa anna hadzal hukum la yu'tabar fa innahu yurtad. Au qala wa qad mala'a wi'an ka'san dihaqa au afraqa syaraban fa kana syaraban au inda waznin au kaylin wa idza kalahum au wazanahum yukhsirun au inda ru'yati jam'in wa hasarnahum fala nugadir minkum ahadan bi qasdil istighfa' aw al-istihza' fi kull wa kadha kullu mawdi'in istumila fihi al-Qur'an bi dhalikal qasd fa in kana bi ghairi dhalikal qasd fala yukaffar. Lakin qala Syekh Ahmad ibn Hajar rahimahullah la taqul hurmatahu wa kana yukaffaru man syatama nabiyan aw malakan aw qala akunu bawadan in shallaitu aw ma asabtu khairan. Atau ketika seseorang berkata wa qad mala'a wi'an, maka sungguh telah penuh wadah wa ma yu'a bihi syai'un aw ay yujma ka'san dihaqa ka'san munkal abis syarab wa ghusl ikhfa bima wa'adallahu al-mu'minina fil jannah min asyarabil hanim. Seperti janji Allah Subhanahu wa taala nanti kenikmatan surga. Umat-umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, sebelum masuk surga akan datang ke telaga Kautsar, telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan diberikan jatah untuk meminum daripada telaga Kautsar, yang mana mereka selama di dalam surga tidak akan merasakan haus, tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan begitu juga kenikmatan di dalam surga yang Allah gambarkan, lautan dari susu, minuman-minuman yang enak, ladzatan lisyaribin, yang menimbulkan kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Kalau orang nggak percaya dengan minuman tersebut, maka orang tersebut kafir. Ka'san dihaqa sudah dijelaskan di dalam Al-Quran akan kenikmatan di dalam surga. Minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia akan menjadi halal di dalam surga. Harus diyakini. Ketika seseorang menyatakan enggak ada, orang bakal minum seperti umumnya orang minum di dunia, maka orang tersebut akan kafir. Au afraga syaraban, atau wadah minuman yang kosong. Fakana syaraban au inda waznin kailin, atau orang yang memiliki timbangan atau takaran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ini hati-hati karena berkaitan dengan muamalah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini sangat tegas. Seperti orang yang dalam usaha, timbang menimbang. Jangan sampai wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ketika mereka menimbang atau menakar daripada barangan dagangannya, kalau seandainya mereka mengurangi daripada timbangan atau mengurangi dari takaran, maka orang tersebut dia akan keluar daripada agamanya. Au inda du'i jam'in wa hasarnahu falam nugadir minhum ahadan bi qasdil ikhfa. Atau ketika orang melihat satu perkumpulan sebagaimana seperti kumpulan kita sekarang. Wa hasarna, aku kumpul di majlis, aku kumpul sama orang-orang soleh, aku kumpul di majlisnya fulan, di majlisnya fulan, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek. Seakan-akan dia menyalahi perkumpulan yang mana dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Hadis, dibacakan sirah-sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang yang meragukan perkumpulan yang baik, yang mana dia mengatakan di situ bukan perkumpulan baik, maka hakikatnya orang itu keluar dari agamanya. Hati-hati. Wa kadza kullu mawdi'in istumila fihi al-Qur'an bidzalikal qasdi. Begitu pula satu tempat yang digunakan untuk dibacakan Al-Quran. Bidzalikal qasdi fa in kana bi ghairi dzalikal qasd fala yakfur. Tapi kalau niatnya istihza, merendahkan satu perkumpulan, acara holnya wali, apalagi hati-hati. Kita nggak mau hadir acara hallnya wali, ya sudah. Jangan sampai ada lisan kita atau keyakinan kita yang meragukan keberkahan yang Allah turunkan kepada orang-orang yang hadir di majlis hall. Banyak hal-hal. Jangan sampai kita mengatakan perkumpulan itu adalah perkumpulan yang tidak bagus, tidak baik. Hati-hati. Kalau kita nggak mau hadir, ya sudah nggak mau hadir. Jangan sampai perkumpulan yang dibacakan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi SAW, ada salawat, ada zikir, lalu kita istihza. Berarti kita menghina atau merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya maksudnya tidak seperti itu, maka tidak
dianggap kafir. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar la tab'ud hurmatahu. Wa qad yukafir man syatama nabiyyan aw malakan aw qala akunu qawwadan. Begitu juga orang yang dianggap kafir, mengkafirkan man syatama nabiyyan, orang yang mencaci para nabi. Yukafar man syatama nabiyyan, orang yang mencaci nabi, mencaci malaikat. Aw akunu qawwadan, atau orang yang sya'ya bil fahisa wa huwa alladhi yajma'u bainan nisa' war rijal lizina. Seperti orang yang mengumpulkan satu perbuatan, perkumpulan acara di rumahnya atau di tempat yang lain, berkumpulnya antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim, sehingga terjadi perzinahan di situ, mau zina mata atau zina tangan atau zina yang lain, maka orang tersebut aku nuqawwadan, seakan-akan menyatakan aku yang tanggung jawab, seakan-akan dia menanggung dosa semua orang yang hadir di tempat tersebut, maka orang tersebut keluar daripada agama. In shallaitu aw ma asabtu khairan mundu shallaitu aw shalatu la tusbihu bil istighfar bihal sizza wallahu a'lam bil shawab. Jadi sini Masya Allah banyak sekali yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Tapi yang jelas di sini adalah tuntutan daripada para ulama salafun saleh agar kita yang hidup di akhir zaman ini jangan sampai terlena, jangan sampai terlena dengan keadaan dunia yang sehingga yang mana keislaman, keimanan kita terkadang hilang begitu saja. Dengan kita membaca kitab ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keislaman kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempersatukan umat Islam, mempersatukan keimanan kita di antara kita semua, menjaga apa yang menjadi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak salafun saleh, mengikuti para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah mengambil keberkahan daripada salafun saleh. Dan Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pahami sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, manfaat di dunia wal akhirah. Dan kita doakan juga syiban-syiban, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dapat bersilaturahmi di majlis yang mulia ini. Dan kita doakan pula khususan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tinggal di Indonesia ini hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kecintaan kita kepada sesama muslim, tidak mengurangi kecemburuan kita terhadap sesama muslim. Mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang barakah fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kullu nafsin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ya Rabbana bi annana tarabna wa annana asrafna wa la